Aku kalau buat ya nggak takuti dengan nama besarnya Gusmus, tapi ini liriknya Gusmus buat nih jadi harus saya hormati, saya respect, dan saya betul-betul merasa kaget kok. Dikirimi mau Gusmus, Gus mau Gus. Langsung tak garap langsung jadi. Hari itu juga langsung dengar. Itu memang itu perjodohan. Aku percaya itu perjodohan. Betul. Juara sejati itu menggapai mimpi yang memungkinkan. Iya betul. Mimpi tapi masih bisa di. Tapi kok sibuknya di Indonesia bola itu kan sibuknya ribut mulu. Ributnya juara sejati, jadi ributnya juara betul. Bravo Cocomeo Channel. Hari ini saya mendapat penghargaan yang luar biasa bahwa Cocomeo Channel opening dan closingnya adalah ciptaan legenda hidup Sawung Jabu. Mungkin Mas Jabu bisa bercerita tentang sejarah juara sejati sehingga menghasilkan lagu yang asik dan asik. Juara sejati, ya. Itu kan aku dapat ide gagasan itu karena berteman sama kamu, bola. Jadi sepak bola, jadi aku ya ikut. Yeah. Tapi aku senang sepak bola juga. Jadi tidak sefanatik kamu, tapi senang sepak bola. Yeah. Dan dalam proses pergaulan aku dengan kamu itu ada dunia yang aku sudah tahu itu dunia sepak bola, tapi nggak tahu seluk beluknya. Jadi aku kenal terus, kok nggak ada. Aku melihat lagu-lagu yang kelompok mungkin dari Persija atau supporter itu ya. Supporter yang lagunya tuh kayaknya nggak ada kaitannya dengan, menurut aku nih. Nggak tumbuh dari dalam. Oke. Ya, mungkin kayak Persija mungkin apa tuh lagunya tuh kok lagunya Queen itu apa tuh? Iya ada kayak gitu ya. Nah, jadi kayaknya lagunya bukan original. Iya betul. Nah aku pengen masuk lebih dalam lagi bahwa supaya didengar dan dihayati dan menambah penghayatannya itu memberi inspirasi kita tuh berbuat sesuatu yang lebih esensi, yaitu jadi juara. Juara sejati, tapi itu bisa jadi cuma mimpi karena juara sejati itu nggak ada triknya. Di bola tuh kan ada triknya banyak, jadi nggak ada murni. Tuh ada trik kecil, mungkin ganjel kaki sebentar mau gol ditarik, kalau ada nggak bisa. Jadi ini gagasan juara sejati. Juara sejati itu menggapai mimpi yang memungkinkan. Iya benar. Mimpi tapi masih bisa di. Tapi kok sibuknya di Indonesia bola itu kan sibuknya ribut mulu. Ributnya juara sejati, jadi ributnya juara betul. Kerjanya nggak beres tapi ngomongnya gede, tapi ngabisin. Berharap masyarakat Indonesia itu menyenangi bola Indonesia, tapi tidak diberikan yang terbaik, diberikan yang gambaran yang buruk. Tentang organisasi yang buruk, terus program yang buruk, nggak ada. Lapangan aja nggak pernah punya yang. Jadi mau cari juara sejati tapi itu menjadi impian, tapi impian yang baik kenapa tidak? Betul. Jadi itu. Waktu saya mendapatkan judul juara sejati itu sampai akhirnya kenapa harus pakai judul juara sejati? Ya karena itu judul kan akan menjadi judul, tapi bisa jadi rangsangan untuk menjadi patokan hidup tuh. Standar sepak bola ya. Juara sejati. Kalau jadi juara begitu. Apa bisa tercapai? Itu walau alam dia nggak tahu. Tapi bahwa aku sebagai warga yang
warga negara Indonesia yang kadang-kadang tinggal di Australia, kadang-kadang nonton bola tapi ingin punya mental juara. Jadi setiap pemain itu belum tentu menang dalam pertandingan, tapi mentalnya harus dikuatkan. Mental juara dan mental juara sejati. Itu yang aku tanamkan, yang aku pikir bisa tak sumbangkan dalam kapasitas sebagai musisi dan masyarakat yang pencinta bola. Oke. Pesan-pesan kira-kira untuk pemain sepak bola menurut Mas Jabo itu seperti apa sih bayangan dengan sosial budaya yang ada di Indonesia? Jadi pertama-tama pemain bola itu harus memilih jalan hidupnya. Kayak aku memilih jalan hidup sebagai seniman, tak jalani prosesnya, tak jalani dengan betul. Itu pun masih banyak yang salah, tapi kan memprosesi dengan tekun dan militansi, dan harus ada double level, lapis 7 lah energinya itu. Ya. Jadi juara sejati jangan cuma ngomong doang, tapi latihan males. Terus nanti main bayarannya wah enggak, ya memang harus wajar lah. Padahal bayarannya saya gede-gede loh. Iya, karena nggak ada jaminan untuk mencapai bisa jadi juara. Iya. Tapi kan bukti lagi, ya aku dapat info ini kan rada melas dulu. Bayaran larang tapi mainnya gitu. Beda dengan kami sebagai musisi, tidak membanggakan. Aku bayaranku mungkin gratis, mungkin ada acara 17-an, tapi kita bermain penuh ya 100%. Karena kita sudah menamakan Sirkus Barok sebagai grup musik yang sudah menjejakkan kakinya di dunia. Jadi harus nama itu harus diisi, jangan dilambung-lambungkan. Jadi juara sejati nggak ada perjuangannya, ya cuman nama doang. Banyak orang bisa gitu, jadi nggak perlu. Waktu kita berkolaborasi antara sepak bola dan musik, itu kan Mas Jabo meminta lagu sama Mustafa Bisri ya. Iya. Sampai ada lagu juga Jamus. Ya kan, Jabo dan Mustafa Bisri. Iya. Itu apa yang melatar belakangin sampai lagu itu Pak Kiai Gusmus gitu mau memberi lirik untuk Mas Jabo? Iya. Nggak tahu, aku punya hubungan spesial sama Gusmus, tapi kenal lama banget belum, tapi sudah ada hubungan batin dengan apa yang dia kerjakan. Jadi apa yang dia kerjakan itu, jadi Gusmus itu salah satu Gus yang aku hormati. Dia seniman juga, dan dia bekerja dia memilih jalan hidup sebagai kiai dan menjalankannya. Nah itu orang yang sudah memilih hidup harus memilih sebagai pilihan hidup pun sudah susah tuh. Karena sudah dipilih, udah dapet pilihannya, ya harus dijalani, dan jalan harus jadi. Betul. Kalau nggak jadi itu nggak apa-apa. Kalau memang nasibnya sampai akhir hayatku aku nggak jadi mempunyai sebagai pemusik, ya nggak apa-apa. Tapi perjuanganku untuk mencapai itu kan ada nilainya, itu yang lebih bernilai daripada sukses. Sampai sehingga lahir lagu Jamus itu, apa yang membuat Gusmus itu bisa dirayu sama Mas Jabo? Mungkin Gusmus itu senang pernah nonton aku dulu. Mungkin dia senang dengan karakterku, mungkin aku senang ngobrol di media massa. Dia kan, aku nulis puisi, laguku yang ditulis disiarkan di media massa, dan mencoba menganalisa aku kayaknya gitu tapi bisa menerjemahkan bahwa liriknya itu sampai punya gagasan tentang sepak bola itu. Ya tapi ya liriknya kan lucu ya. Bola direbut ditendang lagi, udah kayaknya ada komedi. Jadi aku nggak rapi dengan serius. Jadi musiknya itu paling indah dari album itu, salah satu yang terindah. Setuju saya. Iya, saya setuju banget itu. Itu anak-anak pemainnya juga luar biasa. Betul. Itu lagu itu indah sekali. Jadi bahkan hampir semua ketukan Jul sebagai gitaris itu ada Aceh, ada Padang, ada Papua, itu sampai kayak gitu ya. Itu dia menerjemahkan liriknya Gusmus bisa sampai situ ya. Iya. Dan Totok Tewel main gitarnya. Totok Tewel enggak main gitar ya? Enggak, Jul itu. Jul sama si Sri drum. Iya, drum. Itu kan bahasnya si Andre kan. Andre ya, anak Depok. Iya itu. Jadi juara sejati itu memang
Aku kalau buat ya nggak ditakuti dengan nama besarnya Gusmus, tapi ini liriknya Gusmus buat nih jadi harus saya hormati, saya respect, dan saya betul-betul merasa kaget kok. Dikirimi mau Gusmus, Gus mau Gus. Langsung tak garap langsung jadi. Hari itu juga langsung dengar. Itu memang itu perjodohan. Aku percaya itu perjodohan. Betul. Juara sejati itu tolong aja sharing setiap minggu di TV, jadi biar pasti. Itu kan lagu bagus, kalau nggak di-sharing akan menjadi mati. Iya, akhirnya karena di Cocok Channel sebagai lagu kebangsaan, jadi orang sudah familiar dengan lagu itu. Yeah. Termasuk lagunya Gila Bolanya Mas Willy, yang digarap sama Tewel. Yeah. Jadi itulah sejarah tentang opening closing Juara Sejati dari sang pencipta Sawung Jabo, pendiri Sirkus Barok, dan salah satu pencipta bareng-bareng lagu kebangsaan masyarakat Indonesia. 3B plus 1H, Bento, Bongkar, Badut, dan Hiu. Dan terakhir Juara Sejati. Adios Cocok Channel. Channel.